Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu wa salasuna. Lan utai maqalah kang kaping 7 lan 30 ya. An Ali karramallahu wajhahu. Saking Sayyidina Ali karramallahu mugi ngemuliaken sapa Allah wajhahu ing wajah Sayyidina Ali. Wa radiya anhu lan mugi ngridoni Allah anu saking Sayyidina Ali. Anausna Sayyidina Ali kala iku ngandika Sayyidina Ali salasun yazidna fil hizzi utawi telu iku ngewuhi ya salas fil hizzi ing dalam ngeraksa ing dalam ngapal fil zihni apalan dalam akal dan pemikiran wa yuzhibna lan ngilangaken ya salas al bulgom ing bulgom lender dahak wa walan te bulgom ahadut taba'il arbati iku salah suwiji piro-piro tabiat kang papat waya lan utaya taba'il arba'ah al bulgom iku bulgom lendir atau dahak wadam lan geti wasauda lan ireng wal wasafra lan kuning empeduk hitam sama kuning asiwaku siji siwak wasomu lan puasa wa qiraatul qur'ani lan maca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalah yang ke-37 dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau berkata ada 3 yang bisa nambah dalam hafalan, dalam akal dan pemikiran dan bisa menghilangkan bulgom. Bulgom itu lelendir. Pertama kata Sayyidina Ali siwak, gosok gigi. Yang kedua puasa. Yang ketiga membaca Quran. Jadi ketika kita sering gosok gigi, sering berpuasa, dan sering baca Quran, itu insya Allah hafalannya cakep. Jadi kalau pengen hafizah, pengingatan kita cakep dalam pemikiran, itu seringin gosok gigi, seringin puasa, dan seringin baca Quran. Dan juga bisa wayudhibnal bulgham dan bisa menghilangkan lendir. Ketika kita sering gosok gigi ya lendir pada hilang. Sering puasa, maka itu ketika kita berpuasa kan elokan ngiduh be kah? Reak be. Emang pengen ngilangin lendir mah puasain kata Sayyidina Ali. Dan begitu juga orang kalau lagi puasa kan nelokan baca Quran mulu. No. Itu ketika kita sering membaca Quran, itu insya Allah bulgom, lendir, dan dahak kita itu akan Allah hilangkan. Sebab yang namanya bulgom itu ahadut taba'il arba'ah, salah satu 4 karakter manusia yang memang ketika ada keselarasan itu sehat. Sebab yang namanya bulgom itu lelendir dan dahak itu supaya melancarkan peredaran pernafasan dan oksigenisasi. Jadi kalau pengen oksigennya cakep, pernapasannya cakep, seringin siwak, berpuasa, dan seringin baca Quran. Sebab yang namanya tawil arba itu 1 bulgom, bakal alat pernapasan. Itu supaya lancar. Jadi ketika lendirnya dikit makan napas lancar.
Gitu. Terus wadam darah, berarti bakal peredaran darah. Gitu. Karena itu ada seperti kalau obat TB, apa obat herbal mas segala jahe, itu ada bakal peredaran darah apa sebab ketika bulgomnya enggak pernapasannya bagus, saluran darah kan kudu bagus. Ketika enggak bagus ya tetap penyakit. Jadi wasauda, yang namanya sauda itu hal-hal yang hitam yang berkaitan dengan hati. Ya seperti penyakit liver itu ketika saudanya kurang, nggak ada keseimbangan. Wasofro sama seperti penyakit kuning. Jadi yang namanya dahak bakal peredaran pernafasan, kalau dam darah bakal peredaran air dan darah, terus sauda itu bakal seperti pencernaan hati, dan sofro seperti kayak penyakit-penyakit kuning, kekurangan ini, kekurangan itu. Jadi 4 tobail arba'ah itu yang harus dijaga keseimbangan dan keselarasannya. Ya kekurangan bulgom ya jelek. Bahaya orang kalau nggak ada dahaknya. Ya kudu ada dahaknya. Jadi yang namanya bulgom itu bakal memperlancar peredaran pernafasan. Kalau dam, darah, itu peredaran saluran darah. Kalau sauda, sama, itu tentang pencernaan, gitu, hati, sofro, gitu. Itu seperti penyakit-penyakit kuning. Itu karena ya emang nggak ada keseimbangan. Maka itu yang penting 4 ya peredaran itu yang harus dijaga kalau ingin tubuh benar-benar sehat. Obahil arba'ah, karakteristik yang 4. Pencernaan, pernafasan, peredaran darah, dan peredaran saraf. Jangan sampai ada banyak bulgomnya, terlalu berlebihan damnya, iya darah. Itu kudu ada keseimbangan darah putih, darah merah, kata kedokteran. Jadi secara menyeimbangkan, menghilangkan yudhibnal bulgom, itu siwak, itu konsep aturan Sayyidina Ali, konsep para sahabat. Terus puasa dan baca Quran. Maka itu ya emang asal puasa baik, ya enak. Sebab apa? Semuanya kan teratur. Jadi 4 karakteristik tersebut ada keselarasan dan keseimbangan. Apalagi baca Quran. Sebab ketika kita ngebaca, otomatis kan itu semuanya itu benar-benar terhubung dan berjalan. Iya, apalan nih kalau sering baca Quran, maka itu abayai belum muruk mesen. Wis, pengen calakan mah pengen gampang. Ya kayak baca Quran. Hari abai, ama baca sholawat. Sebab semuanya kan koneksi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengen, kita mau geblok banget, otaknya belet. Atau seringin, puasa dan baca Quran. Sama gosok gigi. Jangan nganglu belet, cuman puasa ora, baca Quran ora. Maka itu orang-orang yang obesitas, itu kebanyakan ingatannya lemah. Iya, lupaan orang yang obesitas. Iya, kelebihan ya apa baik ntar di otak murun lemak mulu murun.
Sebab yang namanya hafalan dan pemahaman itu kudu ada keseimbangan. Kebangatan kering otak gitu. Hafalannya cepet, pahamnya kagak gitu. Kebangatan basah, pahamnya cepet, hafalannya susah gitu. Jadi semuanya butuh keseimbangan. Maka itu belajar diseimbangkan semuanya. Sebab ya dalam hidup dan kehidupan itu keselarasan dan keseimbangan. Itu iya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang konsisten dan lurus itu jalan-jalan orang yang engkau nikmatin. Berarti kan kenikmatan ketika ada keselarasan dan keseimbangan. Enggak ada keselarasan dan keseimbangan, orang enak. Kayak mobil. Iya, contohnya kendaraan aja. Hari misalnya orang seimbang, nggak ada balancingnya, nggak ada keseimbangannya. Kayak orang enak belok kayak ngebut aja. Hidup sama, nggak ada keseimbangan bulgom, nggak ada keseimbangan darah, nggak ada keseimbangan sauda, sofro, lah gering. Ya pencernaan orang bagus. Kan pusatnya penyakit itu su'ul hazmi, jeleknya pencernaan. Iya melebek, orang bara enak pencernaan. Pasokan darah orang baik ya karena orang enak pencernaan. Hari pasokan pencernaannya baik, makan tetap dia ngurainya. Ngurai itu makanan, protein, apa yang kita anuin. Itu sesuai, ada keseimbangan. Maka itu konteks Rasul, ihdinas siratal mustaqim, konteks awal dan Rasulnya. Ya baik dalam hal apa aja. Udus siratal mustaqim. Ya dalam hal usaha ya sama. Dalam hal ekonomi ya sama. Kudu ada keseimbangan. Pemasukan dan pengeluaran kudu seimbang. Kalau gedean pengeluaran sama pemasukan ya sama. Besar pasak daripada tiang. Gedean pemasukan daripada pengeluaran ya sama. Jadi beban. Gitu. Jadi semuanya kudu ada keseimbangan. Keselarasan. Di tubuh sama. Iya, makan mau banyak, konon. Kerja mau ora, ini jadi kayak negeri. Kerja mulu, makan kurang. Ini jadi kunyin. Iya. Iya. Jadi pokoknya hidup aku udah ada keseimbangan, keselarasan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim itu siratal mustaqim. Jadi pokoknya nikmat ketika ada keseimbangan, ya jalannya lurus, seimbang dan selaras, itu pasti an'amta 'alaihim, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita belajar gosok gigi, siwak-siwak tuh benar-benar iya keriduan dari Allahnya, ada puasa gitu. Apalagi sampai bisa saumul awam. Tadinya saumul awam, puasa bocah kecil. Nahan makan, minum, jima dari awal munculnya fajar sodik, subuh sampai gurubus samsi terbenam matahari. Tingkatin biar jadi puasa khawas. Itu kaful jawari, nahan anggota badan, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasanya hati dari akhlak-akhlak yang tercela, enggak marah, enggak sombong, enggak takabur. Belajar tahan jangan sampai nih ya hati kita kesal sama orang, jangan sampai hati kita hasud sama orang, iri, dengki, jangan sampai hati kita nggak percaya sama Allah, nggak percaya penuh sama Allah, nggak yakin, nggak iman. Belajar itu saumul qalbi anil akhlakil mazmumah, dari akhlak-akhlak yang tercela, dan saumul qalbi puasanya hati
anir radzailil mamqutah, dari sifat-sifat yang jelek yang emang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bisa saumu khawasil khawas, menahan kafusir ya masih Allah, menahan relung hati yang terdalam dari segala sesuatu selain Allah. Jadi yang dipikirin di sirnya, yang diingat di sirnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bisa puasa begitu mah sehat jiwa dan raga. Karena dia selalu baca kitabnya Allah, Qur'annya Allah, baik yang tersurat di Al-Quranul Karim ataupun yang tersirat di dirinya dan di alam semesta ini. Jadi dibaca sehat. Ingetan, gemol bakal pikun. Kan mal caca. Karena apa? Karena selalu membaca, selalu berpikir, selalu merenung, selalu sehat itu. Yuzhib apa? Yazidna fil hifzi wa yuzhibnal bulgham. As-siwak wasaum wa qiraatul Qur'an. Itu benar-benar bisa nambah hafalan, bisa nambah ingatan dalam pemikiran, tajam ingatannya, bahkan bisa ia dikaruniai sama Allah ketika saumus apa kafusir ya masih Allah saumu hasil khas, itu mau udah terbuka ntar, iya file-file alam semesta udah gak pusing, udah bener-bener siratal ladzina an'amta alaihim, udah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, nggak pusing kalau benar-benar saum, benar-benar puasa. Ya kalau misalnya puasa nahan lapar, ya puasa orang bocah kecil mah ya dapatnya ya gak paling ganjaran bocah kecil. Iya bonus-bonus bocah kecil lagi mana sih kalau kerja? Paling dikasih permen. Kalau bonus hasil hoas satu dikasihnya kayak kenikmatan yang luar biasa. Iya bukan kenikmatan hisia doang, bukan kenikmatan indrawi gitu, tapi benar-benar kenikmatan maknawi. Bukan hisia tapi benar-benar nikmatul maknawiyah. Iya benar-benar itu nggak salah sih rotal ladzina an'amta alaihim, jalan-jalan orang yang engkau berikan nikmat. Emang nikmat ketika ada kestabilan, ketika benar-benar gigi kita digosok. Ya gigi gosok kan kayak gigi Graham Braham itu kan gambaran akidah dan keyakinan yang kuat sama Allah. Kotor bersihin, kotor bersihin. Iya yang namanya siwak tuh bukan gigi ini doang. Nah wajib tuh gigi kayak gigi-gigi Graham itu maksudnya kekuatan etikot dan keyakinan nama Allah yang benar-benar bersih. Puasa ya sama itu kafusir ya masih Allah. Menahan relung hati yang terdalam dari segala sesuatu selain Allah. Qiraatul Quran, ya baca Quran. Apalagi Quran yang ada di awak ini, Quran yang ada di alam semesta, baca. Jangan ngebaca yang kagak, ngebaca kepusingan hidup. Padahal hidup bakal gak pusing. Kepusingan mah kita yang bikin dewek. Ya karena nggak punya rasa ridho sama Allah dan Rasulnya. Nggak punya rasa ridho sama keadaan hidupnya. Ya pusing. Itu belajar tuh Yazidnal Bulu. Apa? Yazidna fil hifzi wa yuzhibnal bulgham as-siwak was-saum wa qiraatul Qur'an. Jangan ini mau gigi sampai hitam. Bukan nyindir lu an. Jadi gigi sampai belajar digosok. Jadi jangan sampai ada kerang-kerang ya akidah dan keyakinan yang membuat kita ngegelemek hitam. Gosok gigi. Puasa, baca Quran.
Mudah-mudahan nama Allah. Gitu. Iya, pokoknya mah kalam-kalam omongan-omongan para ambiya wal mursalin, para sahabat itu penuh arti yang benar-benar mendalam. Jangan secara konteks hisiah doang. Iya konteks indrawi. Wah berarti gigi kita kudu kita gosokin baik. Maksudnya keyakinan dan akidah kita kudu kita gosokin biar bersih. Jangan ada keyakinan dan akidah yang macam-macam. Puasa ya sama itu. Tingkatin tadinya puasa bocah, nahan lapar lahan. Biar jadi puasa khawas, orang-orang yang khusus. Apalagi udah bisa puasa khawasil khawas, benar-benar khusus. Yang belajar menahan batinul kolbi, lerung hati yang terdalam dari segala sesuatu selain Allah. Jadi hanya Allah yang dia ingat. Qiraatul Quran itu benar-benar luar biasa. Mudah-mudahan nama Allah. Ayo kita belajar. Kalau sering ngaji makan ya sering mendengarkan kalamullah di Quran, kalam Rasulullah di hadis, dan kalam atharis sahabah. Itu laku lampah orang-orang terdekatnya Allah dan Rasulnya. Itu ya insya Allah. Ada apa baik nikmat dan penuh kelazatan. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.